Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik, Miss. Hari ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya yang Miss Jenny sudah share ke kalian. Silahkan ungkapkan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian pelajari. Sis Alexis? Ya, Miss. Bisa bantu Miss Jenny sampaikan apa yang sudah kamu baca? Ya, jadi teks prosedur. Teks yang berisi cara atau langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuan teks prosedur sendiri yaitu memudahkan pembaca atau pendengar dalam melakukan sesuatu. Nah, struktur teks prosedur ini ada tujuan, alat dan bahan, langkah, kemudian penutup. Ciri-ciri teks prosedurnya, 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, menggunakan kata rincian. Ada tambahan lagi, mungkin ada yang belum disampaikan. Rahel, yuk dibantu Hel. Teks prosedur adalah teks yang cara atau langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuannya memudahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Alexis dan Rahel, kenapa hari ini kita belajar teks prosedur seperti sebelumnya? Teks prosedur itu kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan selanjutnya mengembangkan teks prosedur dengan perhatikan hasil analisis terhadap isi struktur kebahasaan. Tujuannya yaitu agar kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks prosedur secara benar dan tepat. Kedua, agar kalian bisa menelaah kaidah kebahasaan pada teks prosedur secara benar dan tepat. Dan yang ketiga, kalian bisa menyusun teks prosedur secara benar dan tepat. Nah, sekarang teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah. Jadi ada langkahnya, petunjuk yang bentuknya itu langkah-langkah. Tujuannya adalah memudahkan pembaca dan pendengar agar dapat mengikuti langkah. Cirinya, tadi Alexis mengatakan menggunakan kalimat perintah. Ya, kalimat perintah itu adalah kalimat imperatif, kemudian menggunakan kata kerja aktif, dan menggunakan konjungsi temporal yang sifatnya kronologis. Nah, tadi yang belum disampaikan oleh Rahel dan juga Alexis, itu adalah jenis teks prosedur. Teks prosedur itu ada 3, yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Ini tadi yang belum disampaikan oleh Alexis. Nah, tugas kalian adalah berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Silahkan berkelompok. 1 kelompok 3, silahkan kalian mendiskusikan struktur teks prosedur yang sudah Miss Jenny share di classroom kalian. Itu isinya ada apa saja, strukturnya ada apa saja. Kemudian hasilnya kalian susun dalam bentuk PowerPoint, tetapi tidak berkelompok. Jadi kalian hanya berkelompok ketika berdiskusi, isinya itu kalian berkelompok. Tetapi PowerPoint yang kalian buat itu masing-masing dari kalian, satu-satu. Oke? Oke, silahkan. Sudah cukup, silahkan masing-masing dari kalian presentasi. Rigel, silahkan dipresentasikan, Gel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis videoku, ini cara membuat es krim. Alat dan bahan, 2 saset coklat tos, 2 saset susu kental manis, 100 gram whipped cream, 200 ml air dingin, 2 mangkuk, mixer, wadah tertutup. Kemudian langkah-langkahnya, masukkan coklat tos dan susu kental manis ke dalam mangkuk. Kedua, aduk rata, bisa ditambahi air.
Ketiga, masukkan whipped cream ke dalam wadah lalu tambahkan air 200 ml. Aduk dengan mixer kecepatan tinggi hingga adonan lembut. 5. Masukkan adonan coklat yang telah dibuat ke dalam adonan whipped cream. 6. Aduk rata dengan mixer kecepatan tinggi hingga adonan lembut. 7. Masukkan adonan es krim ke dalam wadah tertutup. 8. Masukkan adonan ke dalam freezer, tunggu hingga 5 jam. Ke-9, es krim siap dihidangkan dan diberi topping sesuai selera. Sekian cara membuat es krim. Mudah bukan? Kalau dari video yang tadi sudah di-share, itu adalah tujuannya atau judulnya itu adalah cara membuat es krim. Kemudian tadi langkah alat dan bahannya itu ada macam-macam yang tadi sudah disampaikan oleh Rigel. Kemudian langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu merupakan langkah dari cara pembuatan es krim. Kemudian penutupnya yang sifatnya opsional itu adalah sekian cara pembuatan es krim, mudah bukan? Itu merupakan penutup. Itu ya. Jadi ada pertanyaan untuk struktur teks prosedur. Kalau tidak ada, berarti Miss Jenny sudah anggap kalian paham untuk teks prosedurnya. Jadi kita ulangi lagi, teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang isinya adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuannya untuk memudahkan pendengar dan pembaca. Kemudian strukturnya ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Nah, Miss Jenny akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Hati-hati, tetap stay safe, pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.